Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, di mana kemarin teman-teman Pak Anies hadir dalam acara Rakernas Partai Umat. Pak Anies datang pada tanggal 14 Februari 2023. Dan yang menariknya teman, sebenarnya Partai Umat itu juga mengundang Pak Prabowo Subianto untuk bisa hadir di Partai Umat. Tetapi menurut keterangan Pak Amin Rais, ini sudah beberapa kali ditelepon, tetapi tidak diangkat. Dan Pak Amin Rais tentunya kecewa. Kalau Pak Prabowo saja bisa datang di acara konser musik Ahmad Dhani, kenapa diundang di Partai Umat kok tidak hadir? Ini juga menjadi perhatian dari Pak Amin Rais, kenapa awalnya dulu pada waktu Pilpres 2019 begitu akrab, tetapi sekarang kenapa kok menjauh Pak Prabowo Subianto dengan Pak Amin Rais. Padahal Pak Prabowo adalah salah satu kriteria calon presiden yang masuk dalam radar Partai Umat. Namun demikian yang hadir ternyata Pak Anies Baswedan. Kemudian beritanya Pak Anies ini menjadi salah satu tokoh akhirnya yang akan diusung juga atau didukung dari Partai Umat. Dan teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini kemarin juga memaparkan terkait kriteria siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Nah, berikut teman-teman yang disampaikan Pak Anies terkait 5 kriteria calon presiden pendamping Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita baca berita dari CNN Indonesia. Anies Baswedan ungkap 5 kriteria cawapresnya. Calon Presiden Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan membeberkan 5 kriteria cawapres yang diinginkan di Pilpres 2024. Anies menyampaikan itu kala menghadiri acara Rakernas Partai Umat di Jakarta, Selasa 14 Februari 2023. Beberapa di antaranya menurut Anies mulai dari kontribusi atas pemenangan hingga chemistry yang baik dengannya. 1. Teknokratik, bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenang. 2. Bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3. Bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif, kata Anies di Jakarta Selasa 14 Februari 2023. 4. Harus memiliki garis perubahan yang sama. Dan terakhir, memiliki chemistry yang kuat, tambah Anies Baswedan. Ia pun mengklaim masih akan terus mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak soal ini, salah satunya dari Partai Umat. Tentu akan mendengarkan dari semua, harapan juga mendengar dari Pak Ketum, ujarnya. Kendati telah diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS sebagai Capres, hingga kini Anies masih belum mendapatkan pendampingnya sebagai Cawapres. Di tempat yang sama, Anies memuji Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di tengah posisi dirinya menjadi bakal calon presiden potensial Partai Umat. Anies menyebut kendati Partai Umat merupakan partai yang baru lahir namun diisi oleh orang yang memiliki segudang pengalaman. Tidak ada wajah baru. Ini orang-orang berpengalaman. Pak Amin Rais, MS Ka'ban, dan semuanya adalah pengalaman. Casingnya baru, tapi semuanya punya rekam jejak perjuangan, katanya. Lebih dalam, ia pun menyanjung peran Amin Rais sebagai tokoh reformasi pada 1998. Ia menyebut apa yang diperjuangkan Amin 25 tahun lalu harus segera dituntaskan. Sebelumnya Amin Rais sempat menyebut mayoritas kader Partai Umat mengidamkan Anies sebagai capres di pemilu 2024. Menurutnya, nama Anies mengungguli 2 baca pres potensial lainnya, Gatot Nurmantio dan Prabowo Subianto. Nah itu teman-teman terkait pandangan dari Pak Anies Baswedan mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies. Di antaranya adalah sosok teknokrat, yang kedua punya kontribusi dalam pemenangan di Pilpres 2024 yang akan datang,
kemudian bisa memperkuat posisi koalisi perubahan itu, kemudian bisa menjalankan pemerintahan yang efektif, bisa membantu pemerintahannya Pak Anies Baswedan, dan tentunya yang terakhir punya chemistry yang kuat. Karena ini penting teman-teman, namanya calon presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal, dua menjadi satu, maka keduanya harus kompak, jangan sampai berselisih jalan, apalagi ini adalah mengusung perubahan dan perbaikan. Tentunya harus kompak antara keduanya, antara Pak Anies dan siapa calon wakil presiden. Tetapi kalau kita ingat teman-teman, tagline atau jargon perubahan dan perbaikan itu berasal dari Partai Demokrat. Perubahan dan perbaikan di 2024 itu tagline dari, kalau saya melihat teman-teman ya, dari Partai Demokrat. Sehingga logika yang sangat sederhana, siapa yang akan menjadi calon wakilnya Pak Anies tentunya ya mestinya Agus Harimurti Yudhoyono. Karena yang mengusung tagline seperti itu, perubahan dan perbaikan di 2024. Namun semua itu tentu bergantung juga masukan-masukan dari mitra koalisi teman. Karena sekali lagi bahwa kalau di antara tiga partai tidak kompak maka tidak jadi. Salah satunya saja mundur itu tidak jadi. Misalkan PKS mundur, atau Demokrat mundur, atau Nasdem mundur. Jadi kalau dua partai koalisi itu tidak jalan teman. Tidak bisa mendapatkan 20% presidensial threshold. Makanya tiga ini kekuatan yang cukup solid teman-teman untuk di 2024. Apalagi kalau kita melihat partai-partai lain ini belum ada keputusan siapa calon presidennya. Baik PDIP yang sampai hari ini juga belum menentukan siapa calon presidennya. Apakah Puan ataukah Ganjar Pranowo? Karena yang mengemuka di PDIP adalah Puan dan Ganjar. Nah, kalau kita melihat kedekatan antara anak dan ibunya, maka yang cocok memang Puan Maharani. Tetapi kalau kita melihat elektabilitas kader PDIP, maka Ganjar itu yang punya elektabilitas. Karena elektabilitas itu adalah kesukaan publik kepada tokoh tersebut, kepada calon presiden yang diinginkan, yaitu ada di Ganjar. Sementara kalau kita lihat Puan Maharani, elektabilitasnya rendah kalau dibanding dengan Ganjar Pranowo. Tetapi di atas semua itu, di pihak PDIP sudah ada keputusan, yang mana keputusan itu mengatakan bahwa yang berhak mengangkat atau mengusulkan atau yang merekomendasikan calon presiden, wakil presiden adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi siapa calon presidennya ya terserah Mega. Apakah Puan atau Ganjar Pranowo atau dua-duanya diangkat. Misalkan capresnya Puan, cawapresnya Ganjar Pranowo, itu juga mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, di saat-saat yang seperti ini, di antara partai-partai yang belum jelas siapa calon presidennya, maka justru Pak Anies ini mendapat angin yang cukup kuat teman-teman. Karena tiga partai ini cukup kuat, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Demokrat dulu pernah menjadi pemenang pemilu teman, di era Pak SBY. Artinya kekuatan Demokrat saya pikir ini masih ampuh teman-teman untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Apalagi teman-teman kalau Pak SBY itu mau terjun ke lapangan, menjadi jurkam calon presiden wakil presiden di 2024 ini malah lebih nendang teman. Dan menariknya lagi, kalau nanti pada akhirnya Megawati juga menjadi jurkam dari PDIP yang musuh misalkan Puan Maharani, ini malah lebih bagus teman, head to head antara anak mantan presiden, antara Puan dan antara AHY. Jadi kuat mana antara AHY sama Puan Maharani. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, Pak Anies hari ini sudah menyampaikan di dalam Rakernas Partai Umat bahwa calon presiden harus memiliki 5 kriteria. Di antaranya adalah mampu membangun komunikasi antara koalisi, dan tentunya koalisi ini harus tetap solid. Kemudian ada chemistry, kemudian sosok teknokrat, artinya orang pemerintahan yang bisa menjadi orang pemerintahan, itu harapan dari Pak Anies Baswedan. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman, apakah AHY atau Khofifah atau yang lain yang akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Karena nama Khofifah juga sempat santer terdengar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, dengan harapan bahwa Ibu Khofifah bisa mendulang suara di Jawa Timur teman-teman, dan diharapkan bisa meraup suara dari kalangan Nahdliyin. Tetapi semua itu tergantung dari mitra koalisi dan Pak Anies Baswedan sendiri teman, yang akan maju di Pilpres 2024. Itu sahabat
Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.